Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Sebagian besar orang pasti telah mengenal tokoh yang bernama Abu Nawas. Tentu saja tokoh tersebut cukup populer dalam sebuah buku yang berjudul 1001 Malam. Dalam video kali ini, kita akan memaparkan sebuah kisah tentang Abu Nawas ketika dirinya menghina raja, malah diberi hadiah. Ceritanya, pada suatu hari, sang khalifah dalam sebuah perjalanannya merasakan sakit perut dan ingin buang hajat. Sang khalifah pun meminta dirinya diantar ke sungai oleh para prajurit, karena pada waktu itu belum ada toilet khusus. Sesampainya di sungai, sang khalifah pun bergegas untuk membuang hajat. Pada waktu itu semua pengikutnya paham bahwa tidak boleh ada yang buang hajat di hulu sungai, karena dikhawatirkan mengalir ke arah sang khalifah. Bagi yang melakukan itu tentu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan hal itu. Dengan santai dirinya buang hajat di hulu sungai, yang mana sang khalifah pun sedang membuang hajat, tapi di bahagian hilir sungai. Akhirnya kotoran Abu Nawas mengalir mengenai sang khalifah, dan tentu sang khalifah pun kaget dan sangat marah. Tak menunggu waktu lama, sang khalifah pun memerintahkan para prajuritnya untuk menyusuri hulu sungai, dan ditemukanlah Abu Nawas. Tentu Abu Nawas terancam mendapatkan hukuman berat dari sang khalifah. "Kamu tidak punya tata krama, buang hajat di depanku hingga kotoranmu mengenaiku," bentak sang khalifah. "Baginda sepertinya salah paham," bela Abu Nawas sendirinya. "Tak usah banyak alasan, kamu harus dihukum," kata sang khalifah. "Saya melakukan ini agar bisa menghargai engkau, wahai baginda," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu membuang hajat seperti itu disebut menghormatiku?" tanya raja penasaran. "Begini, selama ini bahwa ketika baginda telah melakukan perjalanan dengan rakyat dan prajurit, itu di antara mereka tidak ada yang berani mendahului baginda. Begitupun dengan saya. Ketika saya ikut rombongan juga melakukan hal yang sama. Itu saya lakukan sebagai tata krama dan sopan santun saya kepada baginda raja," jelas Abu Nawas. "Ya, bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini?" tanya lagi sang khalifah. "Begini baginda, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di hulu sungai supaya kotoran saya tidak sopan kepada kotoran baginda, karena sudah berani mendahului kotoran baginda. Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran baginda," jelas lagi Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tak jadi dihukum. Ia malah diberi hadiah oleh sang khalifah karena penjelasannya yang masuk akal. Selalu ada saja cara Abu Nawas agar tidak dimarahi Raja Harun Ar-Rasyid. Ketika ia kepergok membawa botol berisi arak berwarna merah, sang raja menegurnya. Abu Nawas menyebut isi botol itu adalah air susu yang pemalu. Kisahnya, kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun Ar-Rasyid. Suatu ketika, sang raja melihat murka dan melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun Ar-Rasyid. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan rasa bersalah. "Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya raja. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku juga. Namun ketika Raja Harun Ar-Rasyid membentak, akhirnya mereka mengaku juga. "Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun Ar-Rasyid. Keesokan harinya, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah yang sederhana Abu Nawas itu, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku," ujar salah satu pimpinan pengawal itu. "Tunggu dulu. Dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu.
Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja, jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu? Tanya Raja Harun. Dengan gugup Abu Nawas menjawab, ini susu Baginda. Rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas seenaknya. Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih, kata Raja Harun yang keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun al-Rasyid dengan menyebutnya seorang yang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hatinya, ia tak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda, titah sang raja. Dan akhirnya Raja Harun al-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawalnya. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari para pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak. Apa? Raja aku jadikan budak. Kenapa kau lakukan itu wahai suamiku? Supaya dia tahu di negerinya ini ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengarahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati. Ah? Abu Nawas mati? Iya, suamiku telah mati. Dan kini, kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar yang menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta seorang tabib ataupun dokter istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada, Paduka yang mulia, kata istri Abu Nawas sambil menangis. Katakanlah, kata Baginda Raja. Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia dan akhirat di depan rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas, kata Baginda Raja menyanggupinya. Jenazah Abu Nawas diusung di atas kerenda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya. Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, syukur, syukur. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup.
Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang-lunggang, dan Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda kedar juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda Raja dengan gemetar. Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Iya, Baginda. Segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku, kata Baginda. Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkan sendiri. Dasar pelit, Baginda mengerutu kecewa. Dan inilah cerita Abu Nawas yang rela mati, yang hanya ingin mendapatkan ampunan dari Baginda Raja. Hidup Abu Nawas memang tak pernah sepi dari ulah kocak, bak selebritis. Belakangan sudah tersiar hoaks alias kabar bohong bahwa Abu Nawas mau terbang. Kendati sudah pasti hoaks, kabar itu sudah tersebar ke pelosok kota, termasuk ke istana negara. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tetapi dengan santai Abu Nawas menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas ringan, yang bikin para penanya itu penasaran. Baginda Harun Ar-Rasyid termasuk yang penasaran. Beliau kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah viral dan membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Raja Baginda bertanya, "Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul, Baginda, saya mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kapan dan di mana?" tanya Baginda. "Hari Jumat yang akan datang ini, di menara Masjid Baitus Salam, Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas. Karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan negeri ini, kamu akan mendapat hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukuman gantung." Banyak yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari bersejarah itu. Hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitus Salam. Tak jauh dari area itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan manakala Abu Nawas berbohong. Tapi orang-orang sudah menyesaki masjid terpana melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada pula yang berkata, "Silakan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung." Suasana menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-gibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang. Di pelantaran orang-orang saling berpandangan. Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Iya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab banyak orang. "Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitus Salam?" tanya Abu Nawas lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana?
Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya mau terbang. Jadi saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang, jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Berhati-hatilah jika menerima berita, jangan langsung ditelan, tapi renungkan dahulu, kata Abu Nawas kepada khalayak ramai. Sesampainya di istana, para algojo menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Harun ar-Rasyid. Bukannya marah ataupun kecewa, Baginda malah tertawa terbahak-bahak. Sudah kukira, ini hanya ulahnya. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya, kata